Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza ta'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama dan utama sekali tentunya kita mengucapkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Ramadan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keberkahan, mendapatkan anugerah taufik, hidayah, inayahnya, sehingga insya Allah kita semua dalam badan sehat walafiat dapat melaksanakan syam Ramadan dan semua ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan tiada halangan satupun juga. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Pemirsa, ibadah yang diutamakan dan diusahakan kita harus melaksanakan, terutama di akhir-akhir bulan suci Ramadan, adalah melaksanakan i'tikaf. Ibadah yang Rasulullah senantiasa mengusahakan di 10 hari terakhir, bahkan di saat tahun wafatnya itu sampai 20 hari terakhir bulan suci Ramadan, Rasulullah senantiasa melakukan dengan istilah lebih mengencangkan ikat pinggangnya, lebih banyak melakukan i'tikaf untuk menjauhi keramaian, menjauhi kebisingan atau menjauhi urusan huru-hara dunia ini dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf diartikan sebagai menetap, berniat menetap berada di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengharapkan ridha Allah, mensucikan jiwa dan mensucikan diri kita dari segala kekotoran, urusan dosa dan maksiat kita. Tentu ini hal yang sangat penting di zaman orang yang sudah cenderung berpikir serba materialisme, berpikir sebagai urusan yang bernilai kebendaan. Ada sebuah cerita yang sangat menarik. Ada seorang ustadz waktu berdialog dengan seorang anak muda generasi milenial. Anak muda ini lalu mempertanyakan apa efektivitasnya orang melakukan i'tikaf. Membuang-buang waktu aja Ustadz. I'tikaf itu tidak produktif Ustadz. Masa waktu sekian banyak hanya untuk duduk-duduk di masjid, hanya untuk berdoa, sementara kita ini kan ya mungkin menggunakan istilah time is money gitu. Uang waktu adalah uang. Sehingga yang ada di pikiran anak muda itu segala sesuatu harus yang produktif, sesuatu harus menghasilkan uang dan seterusnya. Maka sang ustadz dengan sabar memberikan sebuah gambaran, berbalik bertanya kepada anak muda itu, anak muda, kamu punya orang tua, dan saya tahu orang tuamu sudah sangat tua, bahkan sudah sakit-sakitan. Seandainya orang tuamu yang sudah sakit-sakitan itu lalu tidak produktif kan, justru menghabiskan banyak uangmu, masuk keluar rumah sakit, masuk keluar rumah sakit, daripada nggak produktif dan sudah merepotkan waktumu, biaya, uangmu, kasih aja racun atau diarsenik, itu kan sudah selesai kan. Sang anak muda itu lalu merenung, lalu memberikan jawaban, wah ya nggak boleh gitu Ustaz, masa orang tua diarsenik, masa orang tua diracun, kan itu namanya durhaka, bahkan bisa perbuatan makar atau berbuat dosa besar, sampai apalagi sampai menyapa nyawa orang tua. Kita kan nggak boleh begitu. Maka sang ustadz balik bertanya, lah kamu tadi bilang katanya hidup itu harus selalu produktif,
hidup itu adalah uang. Kalau bisa selalu mendatangkan uang, lah ini bagaimana orang tua sudah menghabis-habiskan uang. Nah, iya, tapi ini kan kita harus berbakti. Nah, akhirnya si Ustadz memberikan gambaran, itulah makna sesuatu yang kita usahakan dalam hidup ini, tidak selalu dalam konteks hanya mencari urusan materi, dan materi. Maka pensucian jiwa lewat iktikaf ini menjadi hal yang sangat penting. Pensucian jiwa, membersihkan jiwa. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang-orang yang membersihkan jiwanya, dan sungguh celakalah orang-orang yang mengotori jiwa. Kita juga sama-sama tahu bahwa diri kita tidak boleh merasa suci. La tuzakku anfusakum. Allah mengingatkan kita jangan merasa suci, karena kesucian itu hak milik Allah. Dan boleh jadi yang mengetahui kesucian jiwa kita ini juga Allah. Proses menuju suci itu juga yang menerima dan menjadikan hati kita suci Allah. Yang ada pada diri kita harus tetap merasa diri kita ini hamba yang penuh kesalahan, penuh dosa, penyebab keliruan. Dan di bulan Ramadan ini Allah menyebut ayyamam ma'dudat, waktu yang sangat terbatas, berbatas waktu. Puasa Ramadan hanya 30 hari untuk tahun ini boleh jadi. Itu artinya memang 10 hari terakhir pun juga sangat terbatas, karena setelah itu juga nggak ada jaminan kita ini berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Maka manfaatkan. Maka Rasulullah sampai marah itu, mengatakan dengan nada yang tidak biasanya. Rasulullah itu yang sangat santun, sangat tawadu, bicaranya halus, tapi saat memberikan kata-kata celaka dan celaka, sampai disebut celaka itu, hadikan Rasulullah. Sampai para sahabat bertanya, siapa yang celaka ya Rasulullah? Ya orang-orang yang ketemu bulan suci Ramadan tapi dosa-dosanya tidak terampuni. Ini artinya berarti saat kita di bulan suci Ramadan, hendaklah kita senantiasa berusaha untuk melakukan iktikaf, yang kegiatan di dalamnya diantaranya yang paling utama adalah berdoa, berzikir, mendekati diri pada Allah untuk mendapatkan pensucian jiwa itu sendiri. Ya, iktikaf itu memang hukumnya hanya sunat, tetapi juga bisa menjadi wajib. Artinya bagi mereka yang bernazar, umpamanya bernazar tertentu, saya kalau berhasil ini saya melakukan iktikaf 5 hari umpamanya, atau 1 hari, itu ya berarti wajib karena sudah nazar gitu ya. Waktunya gimana? Tidak terbatas. Orang melakukan iktikaf mungkin ya 20 menit atau setengah jam itu sudah bagian iktikaf. Yang penting ada niat menetap di masjid, lalu terus melakukan kegiatan-kegiatan yang diantaranya berupa ibadah, berupa berzikir, baca Quran, terus lalu mengucapkan banyak tasbih, takbir, tahlil, atau bahkan sampai dengan sambil membaca kitab-kitab atau mempelajari ilmu agama dan seterusnya. Dalam hal keutamaan kita melakukan banyak berdoa dan berzikir itu tadi, tentunya kita sama-sama sadar bahwa itu adalah amalan yang harus kita lakukan. Kita ini nggak boleh melupakan berdoa dan berzikir kapanpun dan dimanapun. Nah, kalau di kesempatan 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita melakukannya dalam bentuk iktikaf, hal yang sangat bagus. Para sahabat dulu bahkan di masjid-masjid itu sampai mendirikan tenda, sampai menetap berhari-hari bahkan gitu ya. Maka rukunnya saat kita melakukan iktikaf, ya pertama berniat untuk melakukan iktikaf, yang kedua lalu menetap di masjid itu, lalu yang kedua yang melakukan tadi zikir, doa dan seterusnya. Lalu masjid mana yang kita diperbolehkan iktikaf? Ya sebenarnya semua tempat sujud ini namanya masjid. Nah, masjid itu kan tempat bersujud. Seluruh tempat sujud yang digunakan untuk sholat jamaah itu sebenarnya juga masjid maknanya kan. Di Arab Saudi walaupun sekecil musola kalau di Indonesia, sekecil langgar di Indonesia, itu ya digunakan untuk sholat waktu sekaligus untuk Jumatan. Nah di Indonesia ini dibedakan, ada masjid jami, ada masjid besar, kecamatan, ada masjid agung tingkat kabupaten, bahkan ada masjid raya, ada masjid tingkat nasional seperti Istiqlal, bahkan ada masjid mungkin yang bernilai internasional seperti Masjidil Haram atau Masjid Nabawi.
Tentu semakin besar masjid itu ya semakin utama gitu aja. Sebenarnya boleh kita di musola, karena apa? Toh musola itu kan digunakan untuk sholat jamaah 5 waktu kan, nah gitu ya. Walaupun tidak untuk Jumatan saja, boleh di musola, boleh, karena di situ digunakan untuk sholat berjamaah. Kita jangan sampai, mohon maaf, melaksanakan itikaf itu bahasanya ya hanya hanya sambil lalu atau tidak bersungguh-sungguh. Artinya kita tidak boleh saat melakukan itikaf itu mengerjakan perbuatan yang sia-sia. Maka hal yang harus diusahakan sekali lagi dalam itikaf itu ya mendekatkan diri pada Allah, karena memang Allah lah yang amat sangat pantas kita dekati, karena kita merasakan kita ini amat sangat butuh Allah. Allahu Somad, Allah tempat bergantung, dan saat bergantung itu merasakan diri kita ini lemah, kita ini hina, amat sangat butuh. Butuh apa? Ya butuh nyawa kita, butuh pada Allah, butuh kesehatan kita kepada Allah, butuh keselamatan kita kepada Allah, butuh perhatian kita dari Allah, butuh kasih sayangnya Allah, butuh ridhonya Allah, bahkan butuh ampunannya Allah, butuh pertolongannya Allah, sampai kepada butuh bagaimana kita nanti mendapatkan kenikmatan hidup di masa yang akan datang. Mati kita dalam kondisi husnul khotimah, di alam kubur kita nanti bagaikan taman-taman surga berupa kenikmatan, sampai di akhirat kita mendapatkan surganya Allah gitu ya. Nah, maka ada hal yang diperbolehkan saat kita itikaf itu. Mungkin keluar masjid, tetapi harus dengan istilahnya uzur syar'i ya, mungkin karena pipis, karena mungkin jedingnya ini tidak satu komplek dalam masjid, mungkin agak jauh di desa, mungkin itu kan diperbolehkan karena ada uzur. Atau pekerjaan mubah, boleh makan, boleh minum, boleh. Nah, apalagi kalau itikafnya di waktu bulan Ramadan kan berarti dia harus sahur namanya. Pada dini hari dia sambil itikaf lalu makan sahur, boleh kan. Yang tidak bisa dielakkan mungkin harus keluar dalam rangka untuk apa, mungkin kalau kita masjidnya tidak ada fasilitas, kita harus membuatnya bersin harus membuang ludah atau apa, kan berarti kita keluarnya karena ada sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Nah, yang bisa membatalkan itikaf adalah tentu ya keluar masjid dengan sengaja tanpa ada alasan apa-apa, ya keluyuran masjid. Itu kalau keluar itu berarti batal itikafnya. Kalau ingin meneruskan itikaf berarti harus berniat lagi. Nah, itu mulai awal niat lagi. Lalu duduk, berdiam, lalu berdoa. Orang bisa batal itikafnya karena murtad, karena dia dalam kondisi gila, dalam kondisi dia mabuk, dalam kondisi haid atau bahkan nifas gitu. Atau dalam Al-Quran disebutkan mereka yang bersenggama itu menjadi batal. Wala tubashiruna wa antum aqifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha. Jadi janganlah kamu mendekati istri-istrimu dalam makna nggak boleh bersenggama gitu. Nah, mungkin itikafnya di masjid dengan istrinya, lalu di masjid melakukan ya nggak boleh kan, itu kan batal kan. Jadi tidak boleh. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita berharap agar kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan untuk kegiatan iktikaf ini. Ada beberapa masjid tertentu itu yang difasilitasi, artinya ada kepanitiaannya, ada bagus itu. Dulu pernah PJM Kota itu melakukan itu ya, dikoordinir, lalu disediakan sahur bersamanya, lalu disediakan keperluan yang terkait dengan iktikafnya itu, mungkin berupa snack, makanan dan seterusnya, sampai nanti sahur dan seterusnya, sehingga nanti ditutup dengan sholat subuh berjamaah. Setelah habis subuh ada kajian, bahkan setelah itu baru pulang. Jadi ada waktu yang luar biasa. Nah, kapan kita beriktikaf itu ya di samping saya masuk 10 hari terakhir ya diutamakan memang sepertiga malam atau 1 malam penuh juga bagus. Tentu kalau bagi kita yang tidak punya kegiatan-kegiatan yang sepenting lah di luar jam-jam kita beriktikaf itu. Harapan kita tentunya moga-moga dengan iktikaf yang kita lakukan
sekali lagi menjadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang menuju kepada derajat takwa, yaitu dengan cara tazkiyatun nafs tadi, membersihkan jiwa lewat doa-doa kita, lewat zikir-zikir kita. Dan memang sebenarnya berdoa, berzikir itu ya tentu ada adabnya. Adabnya seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205 itu wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asar. Sebutlah, berzikirlah asma Allah, berzikir dengan menyebut asma Allah itu dengan cara tadarru, dengan cara di dalam hatimu, fi nafsika, dengan cara tadarru, DP dan rasa takut. Jadi etikanya waktu itikaf begitu. Dan jangan sampai mengeraskan suara, wadunal jahri. Nggak usah pakai itikaf itu berjamaah lalu ditunya bareng-bareng, pakai dipimpin, pakai pengeras keras gitu, nggak perlu. Jadi dengan ya nafsi sendiri-sendiri, berdoanya pelan-pelan gitu ya. Seperti Rasulullah waktu mengingatkan Umar bin Khattab yang kalau berdoa mengangkat tangan dengan keras lalu kamu kan tidak menyeru kepada Allah dan yang tidak tuli kan itu. Ini artinya adabnya kan begitu. Demikian juga tentu berzikir itu sebenarnya dimanapun kapanpun kita diperbolehkan kan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Artinya waktu itikaf itu ya tidak mesti harus duduk terus karena kemungkinan nggak kuat duduknya. Bahkan bisa dengan sambil berbaring asal tidak ketiduran. Atau bahkan mungkin sambil berdiri kalau memang dalam kondisi harus berdiri. Dan yang terakhir, sekali lagi, niat ikhlas kita dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah, yabtaghuna fadlan minallah, itu yang sangat penting dalam proses itikaf itu. Artinya mohon maaf, jangan sampai ada unsur ya terus nanti itikaf pakai selfie lalu terus di-update status sedang itikaf. Ya nggak boleh ya. Itikaf ya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar ikhlas, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan. Yang dicari dalam hidup kita adalah mendapatkan keutamaan karena Allah dan juga mendapatkan ridha Allah. Demikian kiranya singkat yang terkait dengan urusan itikaf ini. Moga-moga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mampu melaksanakannya, mampu mengikuti sunnah Rasulullah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita di bulan Ramadan ini benar-benar kita akan menjadikan hamba Allah yang termasuk bagian yang diampuni dosa kita. Jadi man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Demikian, kurang lebih maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.